hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tanpa kekurangan suatu apapun. Gimana, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anaknya pada sehat di rumah? Sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu ya, kita selaku orang tua sebaiknya sudah memastikan kondisi kesehatan anak-anak betul-betul terjaga dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenal beberapa jenis penyakit ya. Yang pertama terkait dengan kecacingan dan bagaimana sih cara pencegahannya gitu. Jadi apa itu kecacingan, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit kecacingan ini pada anak. Nah, Ibu tahu nggak kecacingan itu bahaya? Tahu ya? Tahu. Ya. Menurut Ibu coba tolong jelaskan apa sih kecacingan itu? Yang Ibu tahu? Cacingan di budak lain, Pak. Cacingan di budak ya. Jadi kecacingan itu salah satu penyakit yang seharusnya kita hindari pada anak karena cukup berbahaya ya. Cacingan ini berbahaya bagi anak ya. Gejalanya juga dapat kita ketahui ya. Kemudian dampak dari kecacingan ini juga bisa kita deteksi ya, pada anak. Adapun kecacingan itu adalah merupakan salah satu gejala gangguan ya, kesehatan pada anak. Itu diakibatkan adanya cacing parasit pada tubuh anak. Cacing parasit ya Bu. Yang namanya parasit itu kan nempel ya. Jadi kenapa disebut parasit? Ini tentunya merugikan bagi anak ya. Cacing ini mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus si anak. Ada beberapa jenis cacing Bu yang harus kita ketahui. Yang pertama ada cacing gelang. Ya, kalau cacing gelang itu biasanya mirip gelang ya, gelang India gitu. Cacing gelang. Kenapa dikatakan cacing gelang? Ya tadi mirip gelang ya. Yang kedua ada cacing cambuk. Ya. Ketiga itu ada cacing tambang. Ini kalau cacing tambang ini ukurannya lumayan panjang juga. Gitu. Dan rata-rata cacing ini sekali bertelur ribuan telurnya ya. Gitu. Nah, saking banyaknya ini cacing, maka kita tentunya perlu lakukan pencegahan agar si anak tidak terkena penyakit kecacingan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit kecacingan ini? Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya cuci tangan. Cara cuci tangan itu harus betul-betul cuci tangannya. Jangan sekedar dicuci pakai air kemudian asal gitu ya, dan merasa bersih. Padahal sebetulnya apa yang kita rasa itu bersih itu belum tentu bersih ya. Misalkan Ibu kena tanah, tabak tanah, kumbah we pakai cai saasal nah sasiuk tos beres. Penting tekan KHD nya ulah dibiasakan gitu. Jadi cara cuci tangan yang baik itu dengan menggunakan sabun. Sabun ini memastikan kotoran ini bersih dari tangan. Lalu cuci dengan sabun itu kita pakai air yang mengalir sehingga kotoran itu langsung jatuh ya, tidak menempel di tangan. Kemudian kita selaku orang tua juga harus memastikan kuku anak pendek ya, makanya harus sering dipotong kukunya dan pastikan kukunya bersih. Lalu kalau seandainya anak-anak kita main keluar ya, keluar rumah, misalkan ulin ke kebon, biasa ulin jeung kucing, jeung hayam,
cembe misalkan keluar, itu pastikan si anak mengenakan alas kaki, ya, pakai alas kaki karena cacing itu yang termasuk telurnya bisa menempel melalui kaki, ya. Nah, di samping itu kita juga harus membiasakan BAB dan BAK itu menggunakan jamban sehat, gitu ya. Tahu BAB, Bu? BAB itu ya, buang air besar. Sedangkan BAK itu buang air kecil, pipis, ya. Ini harus kita gunakan jamban sehat. Biasanya kan kita lihat ada sebagian dari kita misalkan karena kurang air di rumahnya musim kemarau, itu mohon maaf, misalkan kita lihat nya di tengah sawah, di kebun, terus keinjak oleh orang yang lewat. Ini bahaya, ya, itu tidak sehat. Setelah itu bersihkan toilet dengan betul-betul bersih. Nah, ibu juga pastinya punya bak penampung air ya di rumah ya. Mungkin ya di beberapa di antara kita sudah terbiasa dengan menggunakan penampung air di rumah untuk penampung air. Nah, ini pastikan si tutupnya betul-betul rapat, tertutup, ya, tertutup, dan pastikan juga keluarga kita itu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi buang sampah pada tempatnya. Ya, artinya ketika kita akan membuang sampah, ulah buang sampahnya di luar imah sok weh gitu. Tapi harus sediakan tempat sampah, ya, untuk menampung sampah kita agar sampah itu tidak berserakan. Ya, kalau bisa tempat sampahnya yang tertutup, ditutup, misalkan kaleng gede, ayat tutup. Nah, tiap kali kita akan buang sampah ke situ, dan sebaiknya tempat sampah itu kita bedakan, ya, ada 2 kategori minimal. Misalkan ada kategori sampah basah, ada kategori sampah kering. Sampah basah misalkan ibu kulit makan, ya, sangu diasupkan karena sampah tong sampah basah, sangu, sayur, pokoknya base-base masukkan ke dinya. Ternyata sampah base itu bisa kita gunakan, ya, dimanfaatkan untuk kompos, ya, jadi bisa menyuburkan tanaman, ya, bagus. Nah, sampah kering, kanggo hayam bagus, hayam nangke tambah sejahtera, ya, di pasihan sangu wae. Nah, sampah kering itu biasanya misalkan botol minuman, botol kecap, kering-kering lah, masukkan ke sampah kering. Jadi nanti kita bisa bisa kita manfaatkan yang basah, dan juga sampah kering juga sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk didaur ulang gitu. Makanya sekarang kan sudah banyak ya bank sampah di desa-desa. Oke, Ibu, itulah terkait dengan kecacingan, ya. Dan kalau seandainya ibu-ibu melihat gejala-gejala kecacingan, misalkan biasanya anak itu sering batuk, ya, itu gejalanya. Kemudian juga biasanya anak itu makannya agak susah, ya, dan lain sebagainya. Ibu juga harus pastikan anaknya minum obat cacing, ya. Seperti itu Bu ya, paham ya? Ya. Jadi kecacingan ini harus kita hindari karena bahaya, ya. Ini juga bisa mengganggu pernapasan atau paru-paru anak. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga perlu mengetahui malaria, penyakit malaria. Nah, penyakit malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, ya, oleh gigitan nyamuk. Namanya ada
ya, gigitan nyamuk ini nama nyamuknya itu Anopheles, ya, Anopheles Bu nama nyamuknya, ya. Jadi Anopheles betina ini yang mengidap malaria, kemudian dia menyedot menyedot darah anak, dan di situ akan ada masuk jentik-jentik bibit penyakit ke dalam anak, makanya disebut penyakit malaria, ya. Jadi pembawa penyakit malaria ini jenis nyamuknya adalah nyamuk Anopheles betina, bukan jantan ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana kita mencegah agar tidak ada nyamuk Anopheles betina yang menyebabkan malaria ini, menyebabkan anak sakit? Sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara mengenakan kelambu Bu, ya, kelambu. Kita pasang kelambu anti nyamuk, ada ya banyak ya di pasar ya Bu ya. Kelambu anti nyamuk kita pakai itu yang berinsektisida, dan pastikan itu tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya bagi kesehatan anak, ya, bagi kesehatan kita. Kalau seandainya ada gejala-gejala, misalkan panas tidak turun berturut-turut selama 3 hari, dan gejala-gejala lainnya, maka tentunya kita selaku orang tua harus segera, ya, bawa si anak ke puskesmas. Nah, misalkan demam si anak ini disertai kejang-kejang, ya, kejang-kejang itu bahasa Sunda nama stipnya, kejang. Kemudian si demamnya ini tidak turun selama 2 hari, ya. Ada demamnya itu biasanya disertai dengan timbulnya bintik-bintik merah di kulit, ya, bintik-bintik merah. Kemudian ada pendarahan, ya, di hidung atau mimisan. Lalu kalau kita lihat si anak mengeluarkan BAB yang kotorannya itu berwarna hitam, kadang hitam pekat. Nah, itu adalah beberapa gejala yang malaria, dan jangan dianggap enteng, ya. Penyakit malaria ini jangan dianggap enteng, ya. Harus kita sikapi dengan serius, sebab penyakit malaria ini sangat berbahaya Bu, dan termasuk kategori penyakit mematikan jika kurang keseriusan dari kita dalam menangani penyakit malaria ini, ya. Bahaya ya. Oleh karena itu kita harus mencegah daripada mengobati, ya. Paham Bu? Coba Ibu, saya tanya dulu ya. Menurut Ibu, penyakit kecacingan itu bisa kita cegah dengan cara apa? 2 saja. Tadi menutup penampungan airnya, terus menjaga tempat pembuangan bersih, bersihnya, pembuangan bersih, ulah sembarangan, ya. Lamun misalkan malaria, itu malaria bisa kita cegah dengan cara 2 wae, sebutkan. Yang pertama, tadi tenang ya pakai kelambu. Pakai kelambu, tapi kelambuna pastikan yang berinsektisida yang aman ya bagi kesehatan manusia. Yang kedua, tong buang sampah sembarangan ya Pak. Bagus. Tong buang sampah sembarangan juga sebenarnya ada kaitannya dengan penyakit malaria ini. Misalkan Ibu buang sampah sampah kering tadi misalkan ya, Ibu buang sampah kaleng sembarangan, dan ketika terbuang si kaleng itu dalam kondisi berdiri misalkan. Nah, itu bolongannya kalau ada hujan itu akan menggenang ya, dan menyebabkan jentik nyamuk ya. Nyamuk itu akan bertelur di situ. Dia akan memproduksi telurnya, sehingga itu bisa dipastikan akan memperbanyak nyamuk di situ ya. Oleh karena itu bagus ya Ibu
Mantap. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Gejalanya kalau misalkan anak terjangkit penyakit malaria apa saja sih Bu? Demam tinggi. Demam tinggi. Ya, step ya, kejang-kejang. Bagus Ibu ya, hebat ya. Nah, kalau seandainya gejala itu muncul, apa yang harus kita lakukan selaku orang tua? Bawa ke dokter. Bawa ke dokter ya, bawa ke puskesmas. Lamun teu boga biaya pakai naon? Pak, orang mau pakai daun naon ya? Oh, nggak jual heula daunnya, daun pandan dijual sekilo. Lamun misalkan teu aya dana untuk berobat kan sekarang kita ada BPJS ya, ada KIS ya, kita manfaatkan kartu BPJS itu ya. Rujukan heula, Pak. Rujukan heula ya, itu mah prosedur ya yang harus kita tempuh. Baik ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama memetik pelajaran yang berharga terkait dengan penyakit kecacingan dan penyakit malaria serta bagaimana cara pencegahannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, barangkali ada beberapa kata atau sikap yang kurang mengena ya. Terima kasih atas perhatiannya.